Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah sekarang banyak orang liberal, Pak. Kemarin ada perempuan, dia lomba tahfidz, lomba hafalan Al-Qur'an. Mungkin Bapak dapat videonya. Ibu-ibu, ini perempuan mau pakai cadar, Bu. Akhirnya kena juri, maaf, peserta enggak boleh pakai cadar. Cadarnya wajib dibuka. Ini aturan nasional katanya. Tapi Masya Allah, si perempuan ini imannya kuat. Enggak mau. Saya enggak akan membuka cadar saya. Kalau enggak buka, berarti gugur. Tidak apa-apa. Gugur. Akhirnya dibatal, Pak. Enggak jadi dapat juara. Tapi Alhamdulillah Allah langsung balas di dunia iman dia tuh. Ada orang beri hadiah duit 100 juta hadiah umroh satu keluarga. Andaikan dia buka cadar, tetap dia ikut lomba, menang juara satu, hadiahnya cuma 20 juta. Imannya dijual. Memang cadar tidak wajib, Bu. Cadarnya tidak wajib. Ini ada muridnya Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Ini Imam Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Beliau pengarang kitab kita yang Riyadhus Shalihin ini, beliau mengatakan perempuan wajib pakai cadar. Ini kata Imam Nawawi. Semuanya tidak boleh nampak. Muka tak boleh nampak. Matanya pun tak boleh nampak. Ini Imam Nawawi. Jadi kalau pakai cadar kain tuh untuk mata, ada kain yang lubang kecil-kecil. Itu Imam Nawawi. Tidak boleh. Semua wajib tutup perempuan. Tapi menurut Imam Rafi'i, perempuan tidak wajib pakai cadar, yang wajib pakai jilbab. Jadi orang Indonesia kebanyakan ikut Imam Rafi'i. Bukan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bang punya murid lagi. Ya. Jadi beliau ini punya murid. Jadi Imam Syafi'i di bawahnya ini bercabang lagi, ada Imam Nawawi, ada Imam Rafi'i. Di bawahnya ada bercabang lagi, ada Imam Ibnu Hajar, ada Imam Romli. Mereka semua ini bermadhab Syafi'i. Ya kayak gini, saya ngajar. Nih contohnya saya ngajar. Saya jelaskan. Ya selesai jelaskan pemahaman Bang Rahman bahwa hukum melakukan hal itu boleh. Karena Mas Toto bilang gitu. Jadi pemahaman saya, Mas Toto kemarin ngajar bahwa itu hukumnya boleh. Tapi kata Bang Bidit, oh tidak bisa. Pemahaman saya, Mas Toto kemarin ngajar, hukumnya tak boleh, haram. Umpamanya dua murid ini beda pendapat. Dan mereka berdua sama-sama alim, Pak. Sama-sama sangat alim. Ini kita boleh ikut salah satunya. Di antaranya ini. Ada Imam Nawawi, murid dari Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Di bawahnya lagi Imam Ibnu Hajar, Imam Romli. Imam Romli terbagi dua lagi, Imam Romli Shahir, Imam Romli Kabir, bapak dengan anak. Jadi Imam Nawawi beliau mengatakan perempuan wajib pakai cadar, semuanya harus tutup. Sedangkan Imam Rafi'i beliau mengatakan tidak wajib pakai cadar, yang wajib pakai jilbab. Ini banyak diikuti oleh orang Indonesia. Imam Nawawi, Imam Rafi'i, dua-duanya mazhab Syafi'i. Kita ikut salah satunya, sama-sama boleh. Betul. Jadi ibu boleh, Bu, pakai cadar boleh. Tidak pakai cadar, yang penting pakai jilbab. Yang salah yang tak pakai jilbab. Cuma banyak orang mengatakan, kalau pakai cadar tuh Arab. Ya, banyak orang yang benci itu. Apa ini Indonesia? Tidak usah pakai cadar-cadaran. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah, akhirnya perempuan tersebut yang ikut lomba batal, dapat hadiah 100 juta, dapat hadiah umroh. Alasan panitia apa? Bukan apa, nanti kalau dia tak buka cadar, nanti bisa jadi diganti orang lain. Alasan dia, memangnya panitia lomba itu laki-laki semua, tak ada keperempuannya. Ini namanya panitia pasti ada perempuan. Ya ambillah panitia sebelum dia naik, masukkan ke ruangan, dilihat kena panitia perempuan, buka cadar kau. Sama-sama perempuan kan boleh buka. Oh iya betul, kau pesertanya. Baru tutup lagi, silahkan ikut lomba. Tidak ada alasan. Cuma sekarang zaman gak apa-apa ya nih Pak. Ya. Kemarin barusan, semalam Syekh Ali Jabir, beliau tengah ceramah, mungkin Bapak Ibu dapat videonya. Asik-asik ceramah langsung ditusuk, ada orang nyucuk. Cas! Kena sini. Ya. Untungnya tak kena dada tuh Pak ya. Ya oleh Allah ditakdirkan beliau selamat. Insyaallah. Kena cucuk langsung. Dapat semenit ada berita yang nyucuk orang gila. Hebat. Belum diperiksa rumah sakit gila udah bisa buktikan orang gila. Hebat kau ya. Ngapa pula saya heran? Ngapa pula orang gila itu yang dicucuk ke ulama-ulama? Coba berapa kali ulama-ulama diteror? Ngapa yang dicucuk itu bukan
ya pejabat gitu ya, bukan aparat. Ngapa pula ulama? Hebat orang gilanya nih. Saya bahaya juga nih di al-jihad, ada gak gila tuh? Apa nih milih Pak dia? Apa nih milih dia? Di al-jihad ada tuh tiap hari. Itu Masya Allah dia tuh ya, tiap hari ke rumah ya minta nasi. Ya. Ini aneh ya. Kok tahu? Ketahui orang gila. Jadi yang gila ini siapa nih? Ya Allah, inilah akhir zaman. Karena kemarin ada orang ngatakan tanda, ini ada pejabat ya, ada pejabat ngatakan tanda-tanda teroris. Ah, ini kata dia nih, tanda-tanda teroris orangnya apal Al-Quran. Nah, nih tanda teroris apal Quran, rajin ibadah, rajin ke masjid, dan orangnya mukanya agak ke Arab-Arapan, agak ganteng-ganteng ke Arab-Arapan. Ah, cocok lah. Si Ali Jabir ganteng orang Arab, apal Al-Quran, penceramah, rajin ibadah. Jadi yang apal Quran katanya teroris, kurang ajar. Sama gak dia ngomong Nabi Muhammad berarti teroris? Nabi Muhammad apal Al-Quran. Naudzubillah min dzalik. Ini Pak bahaya Pak, zaman-zaman sekarang nih Pak. Naudzubillah min dzalik, liberal ya. Terus takbiratul ihram, ada orang apa alergi kalau melihat ada acara takbir. Ya. Allahu Akbar. Oh, tak usah, tak boleh gitu. Ya, tak usah takbir, biasa aja ya. Ya, takbir tak boleh, tapi tepuk tangan boleh. Tepuk tangan enggak gitu. Bodoh balik kau ni, tepuk tangan tu apa? Tepuk tangan tu huwa min amril yahud. Itu budaya orang Yahudi. Ngapa pula tepuk tangan kau tak ada ribut? Ketika ada orang bilang takbir, ngapa pula kau ribut? Ini takbir kalimat memang perlu kita syiarkan. Ya, penyemangat kita. Allahu Akbar. Kita mengucapkan takbir Allahu Akbar dapat pahala. Tepuk tangan enggak dapat pahala, bisa-bisa dapat dosa. Kenapa? Karena ikut budaya Yahudi. Ah, bolehlah tepuk tangan gini yang boleh, yang enggak ikut budaya Yahudi tepuk tangannya gini, Pak. Dibalik. Jadi ibu-ibu kalau ada ulang tahun, mabruk alfa mabruk, jangan gini. Boleh tepuk tangan gini. Cuma tak enak lah, Mas, suaranya tak ada jadi. Ya udah, kalau pingin lebih tak ada suara tepuk tangan gini aja. Tak ada suara, tepuk angin. Terus wasumiyat bidzalika li'annaha tuharrim ma kana halalan qablaha kal akl wal kalam wa ghairi dzalik. Kenapa disebut takbiratul ihram? Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Karena tuharrim ma kana halalan. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka yang halal jadi haram. Jadi Bapak ketika sholat mulai Allahu Akbar, yang halal jadi haram. Ketika sholat makan tak boleh dah. Kita mengucap Allahu Akbar, tak boleh makan dah. Padahal makan kan halal. Tapi ketika kita mengucap Allahu Akbar, tak boleh makan. Dalam sholat tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh ngomong. Ini makanya disebut takbiratul ihram. Terus takbiratul ihram yang betul ini lafzul jalalah, lafaz Allahnya itu panjang. Ebahnya pendek. Allahu Akbar. Nah, jangan terbalik. Allahu Akbar. Nah, itu terbalik. Barnya panjang. Jadi betul Allahu Akbar. Tapi kita takbir tidak boleh lebih dari 12 huruf. Kadang-kadang ada orang waswas lebih dari 12 harakat. Lebih panjang. Ya, maksud dia tuh pingin barengan mulut mengucapkan Allahu Akbar barengan dengan hati mengucap usolli fardul maghrib. Akhirnya terlalu panjang karena was-was. Allahu Akbar batal. Ngapa panjang amat? Kau nak sholat kan azan, bagus kok azan ya sekali. Kalau adzan bolehlah, cuma makruh ya. Yang biasa adzan ini makruh kalau kita gelombangnya lebih dari 3 kali, makruh. Contoh nih, hayya 'alas shalah, makruh. Enggak dosa, makruh. Artinya makruh, enggak bagus. Lebih dari 3 gelombang, kan biasa gitu orang adzan kan. Hayya 'alal falah. Ini balapan motor jadi. Makanya kalau adzan Mekah itu enggak banyak gelombang. Coba Bapak lihat kan kalau adzan Mekah. Allahu Akbar. Gelombang tak ada. Kalau di Yaman adzannya
Bapak Ibu terkejar kalau azan Yaman. Kayak azan di kuburan. Itu Yaman. Pendek sekali azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Yaman. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Azan Yaman. Pendek. Takbirannya pun takbirannya Yaman tak pakai lagu. Kalau kita kan takbiran Allahu Akbar, Allah. Nah, kalau di Yaman enggak? Di Yaman gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu enggak ada lagunya. Ya, ketika kita megang mic anak Indonesia, wah, orang Yaman suka. Karena lagunya cantik-cantik orang Indonesia kan. Tapi kalau terlalu banyak gelombang-gelombang pun orang Arab tak suka. Terus ar-ruknul tsalis, rukun yang ketiga al-qiyam 'alal qadir fil fardi. Berdiri bagi orang yang mampu. Ketika sholat wajib berdiri bagi orang yang mampu. Fil fardi, di dalam sholat fardu. Sholat wajib zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ini wajib berdiri kalau kita mampu. Kalau tidak mampu sakit, silakan duduk. Kecuali sholat sunnah. Sholat sunnah Pak, kayak tadi Bapak sebelum sholat maghrib qobliyah maghrib, setelah sholat maghrib ba'diyah maghrib, atau sholat tarawih, sholat sunnah pokoknya ya. Walaupun kita sehat, kuat, mampu, kita tidak mau berdiri, tidak apa-apa, duduk boleh, silahkan. Cuma pahalanya berkurang. Ini disebutkan sini. Fala yajibul qiyam fin nafilah, tidak wajib berdiri di pada sholat sunnah, tidak wajib berdiri. Bal yajuzul qu'ud, tetapi sholat sunnah boleh duduk. Walahu nisful ajr, nisful ajr. Kalau kita duduk pahalanya separuh. Kalau berdiri pahalanya penuh. Kalau sholat duduk pahalanya separuh. Ini kalau sholat sunnah. Kalau kita sehat. Wa kadzalikal ittija, boleh juga sholat sunnah. Kita sehat nih, enggak mau berdiri, enggak mau duduk, silakan tidur miring. Tidur miring boleh. Walahu rukun ajar, tetapi pahalanya seperapat. Wala juzul istilqa. Tidak boleh kita sholat sunnah kalau kita sehat, ya sholat sunnah dalam keadaan tidur telentang, tidak boleh. Jadi Bapak silakan, Bapak sehat, kuat, ya mau sholat tarawih, sholat duha, tak mau berdiri duduk silakan. Tidur miring boleh. Tidur miring gimana caranya? Tidur miring kayak orang ngadap kuburan. Kuburan sebelah mana kepalanya? Ini andai kiblat, andaikan ini kiblat, ngadap kiblat, kepalanya sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah mana? Sebelah sini. Nah, jadi gini, mohon maaf Pak ya, saya contohkan. Nih, umpama nih kiblat nih kiblat. Kalau sholat tidur miring, andaikan kita sakit, sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, mau tidur miring boleh. Atau sholat sunnah walaupun badan kita sehat, kita tidak mau berdiri, tidak mau duduk, mau tidur miring boleh walaupun kita sehat. Ya, miring gini. Mohon maaf dipraktikkan biar jelas. Nah, gini. Nah, gini nih. Ngadapnya ke sana gini. Yang wajib ngadap kiblat ya, yang wajib ngadap kiblat bukan kepala, dada. Yang wajib ngadap kiblat, ingat, dada. Semua sholat wajib ngadap kiblat adalah dada, termasuk sholat berdiri. Nih, Bapak ini umpamanya ini kiblat. Yang wajib ngadap kiblat dada. Walaupun kepala Bapak gini sholatnya, dari pertama mulai gini terus. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Sah sholatnya sah. Yang penting dadanya ngadap kiblat. Tapi kalau terbalik, dadanya tak ngadap kiblat, kepalanya ngadap, enggak sah. Contoh gini, yang biasa bintang artis-artis. Ini dada tak ngadap kiblat, mukanya ngadap kiblat gini, enggak sah. Yang wajib ngadap kiblat dada, ingat ya dada, kepala enggak wajib. Cuma hukumnya kepala ini sunnah. Tapi sayang kalau tidak kita lakukan sunnah, berkurang pahala kita. Terus, kaifiyatu sholatihi idza ajaza 'anil qiyam. Cara sholat kalau kita tidak bisa berdiri. Cara sholat tidak bisa berdiri, kita sakit mamanya. Sakit mau sholat fardu, berdiri tak bisa, kita sakit. Atau mau sholat sunnah mamanya. Gimana caranya kalau kita tidak bisa berdiri, kita sakit? Yang pertama, yusolli qa'iman munhaniyan. Sholat berdiri tegak seperti biasa, berdiri tegak. Biasa seperti gini. Ini kalau sehat. Oh, tak bisa berdiri tegak, gimana caranya? Sakit mamanya, bergetar. Kalau berdiri tegak begini mamanya, bergetar-getar. Kayak kalau musim dingin. Dulu ketika saya mondok di Yaman, kalau musim dingin tuh Pak, masya Allah ya.
Ini kita ngomong nih, keluar asap. Ya, keluar asap, ngomong. Saking sejuknya. Kalau kita wudhu pakai keran air, kalau wudhu subuh, dibuka keran air, tak keluar air. Beku. Jadi wudhunya di mana? Wudhunya di bak, ngambil air. Setiap wudhu teriak. Saking sejuk, tiap wudhu, wah. Gimana lah? Wudhu, ya subuh hujan deras, wudhu pakai es batu. Gimana lah kira-kira? Model itulah dia. Ini lebih sejuk lagi. Selesai wudhu, sholat gini. Allah. Semuanya gitu. Kecuali orang Arab. Kalau orang Arab enggak. Apalagi Masya Allah ya, guru saya Habib Salim Asy-Syatiri, beliau ini terkenal Pak Bu, ya, tahan terhadap dingin. Kalau kita ngaji kitab ke beliau, ini beliau sini ngaji kitab gini. Kalau udah musim dingin, saya ngaji kitab tuh pakai jaket. Udah pakai baju kaos 2 lapis, baju takwa 2 lapis, pakai jaket, pakai apa kayak apa tuh? Kayak kerudung ibu-ibu tuh dari bulu-bulu nutup kuping, kepala, ya songkok. Udah itu pakai kaos tangan 2 lapis, pakai celana agak sarung 2 lapis, pakai kaos kaki 2 lapis semua, pakai selimut agak sholat. Apa ngaji nih? Pakai selimut, udah pakai lapis-lapis jaket, masih pakai selimut, masih gini. Tapi beliau Masya Allah Habib Salim Asy-Syatiri guru saya nih, kita udah gini, beliau hidupkan kipas angin. Beliau baru datang, kita nunggu udah begini-gini, beliau datang duduk, hidupkan kipas angin. Udah, beliau bilang hidupkan kipas angin, pucat kita dulu. Bukan apa ini tak hidup kipas angin, ya udah gini, dihidupkan kipas angin. Ya Allah, kayak gimana ya? Kayak tulang tuh dicucuk-cucuk ya. Beliau tak pakai jaket, cuma pakai gamis biasa deh. Diolok-olok gitu sambil bergurau. Ente kesejuan. Ndak ada apa nih. Kuatkan lagi kipas angin. Ya Allah, dikuatkan lagi. Itu megang pulpen begini ya. Sampai bergetar. Ya. Nah ini ada kan gimana? Umpama kita sholat berdiri tak bisa. Ya, sholat berdiri kita begini. Enggak kuat sampai bergetar-getar kaki kita. Silahkan kalau enggak kuat sholat berdiri, sakit bapak kita demam atau sakit enggak kuat berdiri, kalau kita berdiri bisa roboh. Yang kedua apa? Fa'in ajaza shalla ala rukbatih. Kalau kita enggak bisa berdiri tegak, enggak bisa berdiri tegak gini, silahkan kita sholat berdiri pakai lutut kita gini, diri separuh, gini. Ini namanya berdiri di atas lutut. Kalau enggak bisa berdiri tegak, begini. Enggak langsung duduk, begini dulu. Kayak kadang-kadang kalau kita foto ramai-ramai itu, di belakang kan ada yang berdiri gini. Nah, nanti di depan ada yang model gaya kayak orang berak, jongkok kayak orang berak tuh ya. Itu gayanya tuh. Nah, kalau kita enggak bisa gini kan nih, enggak bisa, karena lutut kita kena bisul, dua-duanya kena bisul umpamanya. Gimana caranya? Yang ketiga, fa'in ajaza shalla qa'idan. Wal afdal ayyakuna muftarishan. Kalau kita tidak bisa berdiri separuh gini, silahkan sholat duduk. Duduk bagaimana caranya? Bebas. Nak duduk bersila gini sholat boleh. Nak duduk lunjur kaki boleh. Silahkan. Cuma afdal paling utama sholatnya gini. Kayak kita tasyahud awal. Nah gini. Kayak kita tasyahud awal duduknya. Kalau gini, kalau duduk tasyahud kayak orang duduk tasyahud awal, Mas, anak tak kuat Mas, sakit semua. Ya udah bersila. Bersila tak kuat gak Mas? Ya udah lunjur kaki sambil nyandar. Boleh. Yang penting ingat ya, dada ngadap kiblat. Yang wajib ingat, dada wajib ngadap kiblat. Enggak bisa. Salat duduk pun enggak bisa. Fa'in ajaza shalla muttaji'an. Wal aula ala jambihil aiman. Kalau dia enggak bisa enggak salat duduk, silakan sholat tidur miring. Yang afdol kepala sebelah kanan. Begini tadi yang afdol nih, begini. Miring gini. Mohon maaf ya, miring gini. Ini afdol. Tapi ada kan dibalik, begini. Ya. Miring gini. Ya boleh juga sah. Cuma yang afdol, yang utama menghadap ke sebelah kanan kepala. Kayak mayat dikuburkan. Kayak mayat dikuburkan kan kepalanya ngadap sebelah kanan kiblat. Kalau tidur miring tidak bisa. Apalagi masih wajib sholat. Ini saking pentingnya sholat. Ini kadang-kadang kita ada orang masih sehat kuat enggak sholat.
Selama masih hidup Pak, walaupun kena penyakit stroke nih, tak bisa bergerak, mata begini terus. Karena suka ngintip orang mandi, gini terus habis tutup. Mulut benganga. Wajib sholat. Gimana caranya? Nanti lanjutannya. Nggak bisa. Umpamanya tidur mereng tak bisa. Karena badan sebelah sini bisul semua. Sini bisul tak bisa mereng. Gimana caranya? Fa'in ajaza sholla mustalqiyan ala ghafah. Kalau dia nggak bisa, wajib sholat telentang, tidur telentang. Tapi ingat, tidur telentang, dadanya wajib menghadap kiblat. Artinya di belakang diberi bantal. Umpamanya kiblat sebelah sana, ya kiblat sebelah sana. Ya tidurnya gini nih. Ya. Bukan tidur langsung telentang lurus ya, ada. Diberi bantal di belakang. Nah, ini nih ngadap kiblat gini. Paham? Bukan tidur langsung telentang dada ngadap ke atas, ada. Dadanya ngadap kiblat, diangkat walaupun sedikit, beri bantal sedikit gini. Itu caranya. Oh, enggak bisa enggak? Tidur telentang tak bisa. Umpamanya bisul semua. Malah bisul terus ya, ayo. Duh, ini kena keram jadinya Pak. Fa'in ajaza, enggak bisa tidur telentang. Ya, enggak bisa bergerak karena stroke badannya. Au ma'a bi ajfanih. Wajib sholat pakai apa? Sholat pakai isyarat mata. Caranya bagaimana sholat pakai mata? Ya contoh gini. Ya mulut masih bisa ngomong, tapi tangan tak bisa bergerak lagi. Tangan anggaplah stroke. Ya gini tak bisa gerak dah. Bujurkan kaki pun tak bisa. Dia hanya bisa gini ya terus. Ini keras semua. Mata bisa bergerak kan mulut. Jadi ketika Allahu Akbar dibuka matanya. Allahu Akbar. Baca Fatihah. Sami Allah. Nah, diangkat matanya. Ya pakai kiri-kiri lah. Kalau ruku pejam. Kalau sujud pejam kuat. Kalau ruku pejam biasa, Allahu Akbar. Kalau sujud pejam kuat. Nah, begitu caranya. Ini. Oh, mata pakai mata pun tak bisa. Fa'in ajaza ajro arkana sholat ala qalbi. Oh, pakai mata tak bisa karena mata tak bisa pejam atau pejam terus tak bisa terbuka. Wajib sholat pakai apa? Pakai hati. Gimana caranya pakai hati? Ya dibayangkan. Ya mulut tak bisa ngomong gak stroke, mata tak bisa gak stroke. Mudah-mudahan oleh Allah kita dijauhkan penyakit ini. Ya, mudah-mudahan kita oleh Allah walaupun sakit tapi masih bisa melakukan sholat 5 waktu sempurna. Terus gimana caranya pakai hati? Ya pakai bayangan Pak. Ya mulut kita udah stroke tak bisa ngomong, mata tak bisa melihat, tak bisa bergerak, gak semua anggota tubuh tak bisa bergerak, masih wajib sholat pakai hati. Hati, bayangkanlah seakan-akan Bapak takbir, seakan-akan ruku, seakan-akan sujud begitu. Oh, pakai hati masih tak bisa lagi pakai hati. Ya kalau hati tak bisa, maka dia perlu disolati karena dia sudah mati, solati saja. Ini saking pentingnya sholat. Jangan sampai kita inting sholat. Ya. Terus Ar-Ruknur Rabi, rukun yang keempat qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Ini rukun wajib, baca surah Fatihah. Baca surah-surah lain tidak wajib. Yang wajib baca Fatihah. Andai kan Bapak sholat mau cepat nih, ya karena Bapak janji nih, Allah janji nih, Anda mau sholat cepat, ngambil yang wajib-wajib boleh. Usolli fardal maghrib, Allahu Akbar. Kabiro, enggak usah baca. Kabiro, walhamdulillah itu hukumnya enggak wajib. Doa istiftah itu hukumnya enggak wajib, hukumnya sunnah. Langsung Bapak Allahu Akbar langsung baca Fatihah. Fatihah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin amin. Allahu Akbar, enggak baca surah. Boleh. Sah. Allahu Akbar, subhana rabbil azim wa bihamdi satu kali ya, boleh. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu Akbar, subhana rabbil azim. Ya, boleh silakan. Ambil yang wajib kalau Bapak keburu. Ya, ad-dinu yusrun kata Nabi Muhammad. Agama Islam ini gampang. Yasiru wala tuasiru. Permudah, jangan dipersulit. Ya suatu hari mungkin kita kepepet nak sholat, takut ketinggalan bis, takut ketinggalan pesawat di bandara. Kita mau tak mau sholat, yang penting udah melakukan kewajiban sholat, ambil yang wajib-wajib. Silahkan boleh. Ini gunanya ilmu. Andai kan kita tidak bisa banget, tidak paham, tidak pernah taklim, aduh, ini aku kalau sholat baca semua, tidak tahu bahwa baca surah-surah lain itu tidak wajib, baca doa iftitah tidak wajib, dikira kita wajib semua. Aduh, kalau aku sholat ini 10 menit, bisa ketinggalan pesawat, ujung-ujungnya tak sholat. Nah, kan sayang. Terus, wa tajibu fi kulli rakaatin, membaca surah Al-Fatihah hukumnya wajib setiap rakaat. Setiap rakaat, umpamanya tadi kita sholat maghrib 3 rakaat. Rakaat pertama wajib Fatihah, rakaat kedua baca Fatihah, rakaat ketiga setiap rakaat.
Dalam solat wajib membaca Fatihah. Alal imam wal makmum wal munfarid. Wajib baca Fatihah, imamnya wajib, makmumnya wajib. Begitu pula ketika solat sendiri, setiap rakaat wajib membaca Fatihah. Suratul Fatihah. Syarat-syarat membaca Fatihah. Syaratnya Fatihah. Nah, syarat Fatihah yang pertama at-tartib. Syarat baca Fatihah tartib berurutan dari bismillah sampai waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya bacakan Fatihah yang betul, Pak. Ya, jangan sampai salah. Karena kalau kita jadi imam, bapak imam solat di rumah, Fatihahnya tidak betul. Imam di Masjid Al-Haram, Fatihahnya tidak betul. Semua makmum batal. Bapak nanggung dosanya. Bukan enak jadi imam nih. Mending diberi gaji, udah tak dapat gaji masuk neraka. Mending setiap sholat, habis sholat ada yang beri upload 1 juta, mending lah masuk neraka masih mending lah ya. 5 kali sholat 5 juta, 1 bulan 140 juta, masuk neraka masih mending. Kaya di dunia kan, itu udah tak dapat upload assalamualaikum masuk neraka. Sakit jadi imam. Nih coba dengarkan ya, yang biasa jadi imam saya baca Fatihah yang betul ya, yang betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini banyak orang salah. Ada orang bacanya Alhamdulillahi rabbil alamin. Salah. Rabbil alamin. Panjang. A-nya itu panjang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ingat ya, panjang. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki boleh baca 2. Boleh baca panjang, boleh baca pendek. Boleh ma-nya panjang. Maliki yaumiddin. Boleh ma-nya pendek. Maliki yaumiddin. Sama-sama betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ditekan tasdid. Kadang-kadang ada orang tak bukan iyyaka na'budu baca iyyaka na'budu wa iyyaka, batal. Enggak sah. Tekan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf ada di sini. Tapi tak usah terlalu berlebih pun tak boleh, kata bagus. Ada orang lebih. Ihdinas siratal mustaqim. Itu berlebih. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau di Yaman, aqaf jadi G. Ihdinas siratal mustaqim. Ini orang Yaman. Aqaf jadi G. Qalbi, hatiku, galbi. Mustaqim, mustaqim. Ini bahasa Yaman. Sampai baca Quran pun gitu. Loh Mas, apakah itu ada riwayat dari Nabi? Iya. Ada riwayat dari Nabi. Cuma kebanyakan hadis, mayoritas hadis meriwayatkan Nabi Muhammad membaca qaf, ihdinas siratal mustaqim. Hanya satu hadis. Ini kalau tidak salah di kitab Bughyatul Mustarsyidin. Hanya satu hadis Nabi Muhammad pernah satu kali beliau membaca ihdinas siratal mustaqim. G jadinya. Bapak boleh ikut silahkan. Yang penting ada hadisnya. Nabi pernah. Ya kayak gini. Bapak ibu, bapak-bapak. Ya. Bapak-bapak sholat pakai rida. Nah ini. Bapak pakai rida gini. Sholat pakai rida nih Pak, boleh 2. Boleh ridanya dipakai pada waktu sholat pakai ini. Tapi kebanyakan enggak dipakai. Kebanyakan walaupun di depannya ada sajadah, ridanya simpan di bawah. Ya Bapak lihat, coba lihat ustaz-ustaz yang sholat di sini. Yang biasa khutbah lah, kalau jangan lihat saya lah, saya sering amat. Yang khotib-khotib yang dari luar. Kebanyakan mereka sholat, mereka pakai rida. Padahal udah ada sajadah. 3 lapis, 4 lapis sajadah. Tapi kenapa ridanya masih dibentangkan? Sama-sama boleh. Disimpan di sini boleh, dipakai gini boleh. Loh, ada riwayat dari Nabi? Sama ada. Cuma hadis yang sholatnya Nabi rida dibentang gini, itu riwayatnya banyak. Sangat banyak. Sedangkan hadis yang Nabi Muhammad sholat ridanya diginikan cuma 1. Makanya ulama banyak pakai yang gini. Kenapa? Hadisnya lebih banyak. Sama dengan tadi, kita banyak memakai ihdinas siratal mustaqim. Tapi boleh kita pakai ihdinas siratal mustaqim. Jadi jangan salahkan. Oh nanti ada imam, umpama ada ulama dari luar.
Imam sini dibaca ihdinas siratal mustaqim, enggak usah salahkan. Ya, berarti ada riwayat dari Nabi. Terus siratal ladzina an'amta alaihim. Ini kebanyakan orang Pontianak salah. Kebanyakan orang Pontianak baca gini ya. Siratal ladzina dibaca siratal lazina. Alladzi dibaca allazi. Batal suratnya. Ingat ya, huruf tu alif, ba, ta, jim, ha, kha, dal, zal. Yang betul lidahnya ujungnya keluarkan sedikit zal, bukan zal, bukan zal, tapi zal. Yang betul siratal ladzi, keluarkan lidahnya gigit sedikit. Siratal ladzina. Yang salah siratal lazina. Ini banyak santri-santri itu, santri-santri saya anak baru ketika mendoa banyak mereka salah tuh. Alladzi dibaca allazi. Nah, ini biasa. Nah, kalau orang Madura biasa kebanyakan kalau orang Madura yang banyak nampak alaiha dibaca alaiha. Wasyamsi waduhaha. Toha toha. Ini Madura nih, Madura. Betul lah kan? Nah, namanya siapa? Namanya Sariyah. Berubah Sariyah. Sariyah, Marsidah, kek dedeh terpeka tak nyabah. Ya. Salah nih, salah. Enggak ada. Oh, berarti yang paling betul Melayu, yang paling betul Madura. Tak ada salah semua kita nih. Yang betul Arab. Karena Nabi Muhammad dari Arab. Jangan sama ngeras betul ya. Nah, yang Madura biasa gitu Madura. Walaiha wajah. Kalau Jawa biasa Jawa gini. Ya mohon maaf Jawa ya, mohon maaf biasa. Ya, ngebas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya. Enggak ada betul. Ya kalau kita ikut logat kita masing-masing, yang Madura salah, yang Jawa salah, Melayu Bugis salah, yang betul kita ikut logat dari Arab yang betul, ya. Nah, jadi sama-sama betul. Siapa yang betul? Orang yang belajar. Belajar dari siapa? Dari gurunya. Gurunya belajar dari siapa? Dari guru. Terus sampai Nabi Muhammad. Jadi jangan kita ngerasa, wah, aku yang paling betul. Tak ada. Sama kita punya kelebihan, sama-sama punya kekurangan, ya. Terus suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ad-dad. Kata Nabi Muhammad, ana afsahu man nataqa bid-dad. Kata Nabi, aku adalah orang yang paling fasih mengucapkan lafaz ad-dad. Tidak ada orang lebih fasih dari aku. Cuma aku di dunia. Cuma walaupun kita tidak sepasih Nabi Muhammad, kita tetap berusaha untuk mengucapkan ad-dad secara fasih. Ad-dad memang agak huruf paling payah. Huruf hijaiyah nih Pak, paling payah tuh huruf ad-dad. Lidahnya melengkungkan ke kanan atau ke kiri. Ditekan pakai gigi sedikit. Memang agak jelek. Ibu-ibu kalau ngaji itu harus jelek mulutnya, Bu. Enggak serap cantik-cantik. Waladih. Payah kayak ibu-ibu kalau makan. Coba istri bapak bawa makan di luar tuh. Makan bakso pelan. Coba makan di rumah. Oh, kayak gitu. Bergaya kan? Kalau ada acara kawinan makan pelan. Ya Allah pelan dulu. Ngapa cepatlah dek kata bapak. Bapak udah habis dia belum. Ngapa takut ketahuan mulutnya jelek. Kalau di rumah ya Allah. Dicakar semua. Ya. Jadi obat melengkungkan ke kanan atau kiri, yang fasih ke kanan. Ya, ini saya belajar dulu dari Ustadz Junaidi yang hafal Quran, yang dulu tinggal di Al Jihad. Nah, juga belajar ke guru-guru dulu di Dalwa di Bata-Bata. Di Bata-Bata tuh dulu ada Ustadz namanya Ustadz Suroto. Itu guru saya tuh, saya belajar Al-Quran gitu. Jadi obat memang agak payah. Ghairil maghdubi alaihim walau tekan. Waladhdallin. Tekan nih, banyak tekannya. Ada orang tadi tekan waladhdallin. Salah, batal. Kalau udah salah satu huruf saja, salah satu tasdid saja, Fatihahnya ndak sah. Kalau udah Fatihahnya ndak sah, salatnya ndak sah. Jadi imam tanggung jawab semua makmum, ndak sah. Jadi dengar waladhdallin, ditekan.
Ya, tuh. Terus. Yang kedua, syaratnya Fatihah yang kedua al-muwalah. Al-muwalah artinya baca Fatihah cepat-cepat antara satu dengan satunya, ndak usah terlalu lama berhenti. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Boleh berhenti, tapi ndak boleh lebih dari sekedar bernapas. Nah, kan umumnya kalau kita berhenti sekedar bernapas gini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini masih boleh. Tapi kalau terlalu lama batal. Fatihahnya ndak sah, ulang lagi Fatihahnya. Mau terlalu lama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Batal. Bukan sholatnya batal, sholatnya tidak batal, Fatihahnya batal. Andai kan dia mau ulang lagi Fatihah yang betul, sah Fatihahnya. Ya, jadi jangan terlalu lama. Tidak boleh lebih dari ukuran kita bernapas. Yang ketiga syarat Fatihah, mura'atu hurufiha, menjaga huruf-hurufnya. Jangan sampai berkurang hurufnya. Kayak tadi umpamanya baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ar-Rahman, tasdid. Itu tasdid kalau dinampakkan ro-nya dua buti. Ya, double. Jadi andai kan baca Bismillahirrahmanirrahim, batal. Ya, enggak ditekan. Jadi wajib ditekan. Gimana kalau saya mah L-nya bekahat umpamanya? Sah tak sholat? Sah. Tapi hanya sah untuk sholat sendiri atau jadi makmum. Enggak boleh jadi imam. Walaupun udah alim mondok di luar negeri, di Hadramut, di Yaman, alim pintar baca kitab, hafal Al-Quran, tapi bekarat di belakang Pak Ustaz, tak bisa. Contoh bekarat yang parah, Bismillahirrahmanirrahim, enggak boleh. Tapi kalau karat-karat sikit, nah kan ada karat sikit tuh, kayak pisau karat biasa, agak tajam-tajam sikit, itu boleh masih. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, boleh, karena masih ada mantul-mantul airnya, itu masih bisa tuh, masih bisa. Tapi kalau udah karat, ya ada karat tuh ya, air jadi rin, Bismillahirrahmanirrahim, nggak bisa. Itu karat, perlu diasah lama-lama tuh ya. Terus juga qiraatu kulli ayatiha, harus dibaca semua Fatihah itu surahnya. Wa minha al-basmalah, termasuk bismillah. Baca. Jadi bacanya harus berurutan. Enggak boleh bolak-balik. Enggak boleh gini ini dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin waladdallin ihdinas siratal mustaqim. Enggak boleh. Enggak berurutan, enggak sah. Termasuk juga dari Fatihah, bismillah. Bismillah wajib dibaca, Pak. Kalau Bapak tidak baca bismillah, tidak sah sholatnya. Ada orang baru datang umroh 10 hari ke Mekah bergaya. Datang dari Mekah bergaya, jadi imam. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditanya oleh Assalamualaikum, kenapa kau tak pakai bismillah? Iyalah, aku lihat imam Mekah. Ini orang bodoh bala. Di Mekah tuh Pak Bu, di Mekah tuh pakai bismillah, cuma tak nyaring. Kadang-kadang kalau di Madinah ada imam Surem, kalau tidak salah, imam siapa Surem. Kalau sholatnya, kalau dia ngimam, kadang-kadang beliau tuh kalau tidak maghrib isya ngimam, itu bismillahnya kedengaran, bismillahnya. Nah, mungkin yang pernah haji atau umroh, ada salah satu di Madinah, iya, itu imam kadang-kadang bismillahnya kedengaran, cuma tidak terlalu nyaring, cuma kedengaran. Di sana kan kalau bismillah enggak belagu, kalau gitu kan Bismillahirrahmanirrahim, itu Indonesia. Kalau Mekah enggak, Mekah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah baca biasa. Nah, di Mekah tuh mereka baca bismillah, cuma enggak nyaring. Ini banyak orang Indonesia bergaya-gaya datang dari Mekah, udah tak baca bismillah. Datang dari Mekah enggak mau baca tahlil. Tak boleh baca tahlil tuh. Di Mekah tidak ada tahlil. Malam Jumat tak boleh baca bersenji, tidak boleh baca serakal. Aku di haji 40 hari. Malam Jumat aku di Masjidil Haram. Mana ada Masjidil Haram baca bersenji? Tak ada.
kau ni bid'ah ya. Baru 40 hari kau ni. Kalau 4 tahun gimana, kafir semua orang di Indonesia hari kali kena dia tu. Macam-macam je Pak Bu ya. Terus adamul lahnil mukhilli bil makna. Enggak boleh apa keluar salah-salah baca. Ada logat-logat atau huruf-huruf yang tidak pas kita baca atau salah. Contohnya siratal ladzina an'amta, kita baca siratal ladzina an'amtu alaihim, tidak sah. Diubah Ar-Rahmanir Rahim, kita baca Ar-Rahmanir Rajim, hak diubah jim, tidak sah, batal. Juga antakuna halatal qiyam fil fardi, baca Fatihah mulai dari bismillah sampai waladhdallin harus pada waktu kita berdiri ketika sholat fardu. Tidak boleh barengan dengan duduk. Kadang-kadang bapak ibu ketika sholat mau cepat nih, contohnya mau cepat nih ya, nih ruku Allah bismillahirrahmanirrahim, belum berdiri udah bismillah, belum Fatihah dibaca kan, kadang-kadang gitu kan. Juga kadang-kadang Fatihah belum selesai ya, nak sholat sunnah tidak baca surah nih, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, batal. Jadi Fatihah dibaca mulai dari bismillah sampai waladdallin harus dalam keadaan berdiri full gini, tidak boleh sikit pun pada waktu kita nak turun. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, batal. Atau ketika sujud Allah Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, batal, tidak sah. Tunggu lo berdiri tegak baru baca Fatihah. Terus yang selanjutnya ayusmi anafsahul qiraata, baca Fatihah harus kita mendengarkan untuk kuping kita sendiri ya, paling sedikit kuping kita dengar. Jadi andaikan tenang, tidak ribut-ribut kena orang, kalau kita baca pelan dengar kuping kita sah. Tapi kalau kuping kita sendiri tidak dengar, batal solatnya. Ya, contohnya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, dia dengar kuping kita. Ya. Yang boleh dengar kanan kiri kita. Lebih dari kanan kiri kita dengar, hukumnya makruh. Baca Fatihah terlalu nyaring karena was-was, kita jadi makmum nyaring. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sampai sab 3 di belakang dengar semua. Padahal dia bukan imam, makmum. Ini tidak haram hukumnya, tapi makruh, tidak bagus. Jadi yang wajib dengarkan untuk kuping kita. Loh mas, gimana mas? Kita nak sholat, ini samping rumah kita ada acara kawin, mereka ngidupkan salon, nyaring, kan tidak mungkin dengar kuping kita. Walaupun teriak-teriak gimana? Ya udah, tak usah teriak-teriak. Kira-kira kan Pak Bu, andaikan tidak ada suara apa-apa, kita baca pelan, kuping kita dengar, ya udah. Dikira tak usah teriak pula, lebih nyaring dari mic. Yo, tangga hidupkan salon, acara kawin, dia sholat pun pakai salon enggak besar. Nyaring, bismillah. Ya. Terus selanjutnya juga Allah yatahallal hadiqun ajamiyun. Enggak boleh dipisah-pisah dengan bacaan-bacaan lain, enggak boleh. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dilne kahidil se, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, muhabbat ho gaye hitum se. Mau tak boleh? Enggak boleh dipisah-pisah. Yang boleh dipisah dengan amin. Amin boleh. Nah, makanya Bapak Ibu caranya, kadang-kadang kalau kita sholat tarawih, kan ada imam laju tuh baca Fatihah. Bapak Ibu udah baca laju Fatihah, baca surahnya pun udahlah surah pendek, bacanya laju. Bapak Ibu kalau baca Fatihah enggak selesai, kadang-kadang kan kita baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia Allahu Akbar, sami Allah. Gimana caranya? Caranya gini. Baik nak sholat fardu ke sholat sunnah, Bapak Ibu kalau takut ketinggalan baca Fatihah dengan imam takbir Allahu Akbar, Bapak Ibu pun takbir. Imam baca Fatihah mulai, Bapak Ibu pun mulai baca Fatihah. Silakan mulai. Walaupun imam belum selesai, Bapak Ibu udah selesai dulu Fatihah, enggak apa-apa. Boleh. Andaikan imam belum selesai, Bapak dengan Ibu udah selesai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Imam baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh sah. Silahkan. Atau ketika Bapak baca Fatihah dapat setengah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam waladdallin, boleh jawab amin, lanjutkan udah itu. Kan tadi sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam waladdallin, Bapak Ibu jawab amin, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, boleh.
Jadi boleh Fatihah kita pisah dengan kalimat contohnya amin. Ya, tapi kalau kalimat-kalimat lain tak boleh, tak boleh. Terus kaunuha bil arabiyah, terakhir. Baca Fatihah wajib pakai bahasa Arab. Enggak boleh selain bahasa Arab. Ya kalau saya baru mualaf Mas, baru masuk Islam, gimana caranya? Bahasa Arab saya tak pandai baca. Ya udah, boleh pakai tulisan Latin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ndak bisa lah Mas, payah Mas bacanya. Ya udah kalau ndak bisa kau ganti dengan zikir-zikir sebanyak huruf-huruf Fatihah. Zikir apa yang bisa? Subhanallah. Udah baca subhanallah banyak-banyak. Subhanallah, 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 subhanallah. Sebanyak huruf Fatihah. Allahu Akbar, subhanallah, 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 sami Allah liman hamidah, subhanallah, subhanallah. Atahiyatul tak bisa Kak? Baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Assalamualaikum tak bisa? Subhanallah, 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 subhanallah. Ya boleh lah. Orang mualaf haram maklum. Mau dia apa kan lagi? Yang penting dia solat. Ya, gimana kalau tidak solat? Baik, mungkin ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Silakan Pak Bobi. Saya yang itu yang tidak bisa baca surat. Salah satu imam ini kan tidak bisa baca, yang lain itu betul semua karena kebiasaan mauzubi. Apa kita harus memfarid atau harus langsung meneruskan? Oh, imamnya baca siratal lazina. Gimana? Pada waktu kita sholat menjadi makmum, imamnya rupanya kita tidak tahu kan? Kita takbir Allahu Akbar. Imam Masya Allah suara pertama cantik ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nyampe siratal ladzina an'amta 'alaihim. Udah di hati kita, aduh ini enggak sah. Boleh dua. Boleh dua. Boleh pertama Bapak batalkan sholatnya. Cari kawan sholat lagi berjamaah baru atau niat mufarokoh. Mufarokoh artinya niat berpisah dari imam. Tapi dalam hati gak? Niat gini dalam hati. Niat saya pisah dari imam. Boleh. Jangan bilang, mam aku pisah ya. Tak usah. Ya. Pakai hati gak? Nah, artinya niat saya pisah dari imam. Lalu kita lanjutkan sendiri. Tak usah ikut imam dah. Lanjutkan sendiri sholat kita. Ya ruku sendiri. Walaupun imam belum ruku, kita ruku. Assalamualaikum dulu. Tak usah ikut imam. Ya, ini caranya gitu. Kalau kita tahu bahwa imamnya batal, bukan cuma dalam bidang siratal lazina. Umpama ada imam, kita lihat imamnya batal di bidang lain. Dia udah tahu sholat duhur 4 rakaat, dia tambah 5 rakaat. Kita udah subhanallah, subhanallah. Ya masih ada berdiri terus. Udah 5 rakaat, ya nambah ke 7, 10 rakaat. Ya enggak usah ikut niat mufaroqah pisah dari imam. Baik, Bang Rahman. Masalah niat dengan takbiratul ihram itu kan menurut Imam Syafi'i kan harus bersamaan. Sedangkan orang awam ini pada umumnya banyak yang tidak bersamaan. Kadang-kadang diniatkan dulu, dilafadzkan dulu, baru Allahu Akbar. Untuk menyatukan dengan takbiratul ihram itu niat tuh kemungkinan orang awamnya agak susah, kecuali orang yang itu gimana? Apakah itu memang sah atau gimana? Iya betul, bagus nih. Kan di dalam kitab, semua kitab, termasuk kitab yang kita belajar nih, kitab Al-Aham, itu kita niat harus barengan dengan kelakuan. Contoh, nggak sah Bapak Ibu sholatnya gini nih, kayak tadi maghrib, Bapak ngomong dulu, usolli fardhol maghrib, thalatha rakaat mustaqbilal qiblah, adaan makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nggak sah, nggak sah. Yang wajib gimana? Yang wajib? Yang wajib mulut ngomong Allah, hati usolli. Jadi mulut Allah, usolli fardhul maghrib thalatha rakaat mustaqbilal qiblah dan mu'min lillahi akbar, begitu. Itu caranya. Tapi tak bisa, Mas. Itu yang bikin kita Allah, bayangkan panjang ujung-ujung batal ya. Ini menurut mazhab Syafi'i. Ya, juga ada mazhab Syafi'i juga. Ini murid-muridnya nih Bang, kayak tadi. Ada Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Ibnu Hajar, Imam Romli. Ada berpendapat ya udah, kalau gitu gini aja caranya. Pakai mulut lo, pakai hati baru takbir. Contoh, usolli fardhul maghrib thalatha rakaat mustaqbilal qiblah adaan makmuman lillahi ta'ala. Niat dulu dalam hati. Hati juga usolli. Allahu Akbar. Boleh. Atau pakai hati aja baru takbir. Dalam hati usolli fardhul maghrib thalatha. Allahu Akbar. Boleh. Atau pakai mulut aja, enggak pakai hati. Yang biasa Bapak lakukan gitu kan?
Mulut ya, hati enggak. Umumnya kita ini kan, ya usolli fardhul maghrib salah rakaat musabbilah dan mau mandi ta'ala. Allahu akbar. Boleh, ada yang boleh kan. Bahkan, ini bahkan ada Imam Ibnu Abbas, beliau berpendapat niat enggak wajib. Jadi bapak ibu enggak niat silahkan. Loh, kenapa enggak wajib niat kata Imam Ibnu Abbas? Apa pula nak niat kata Imam Ibnu Abbas? Bapak ibu nanti jam 7 lewat 10 solat 4 rakaat. Solat apa namanya? Isya. Apa nak niat? Bapak ibu pergi ke kamar mandi, tempat wudhu, basuh muka, basuh tangan, rambut, kaki, apa namanya? Wudhu, enggak usah niat. Enggak makan dari azan subuh sampai azan maghrib, apa namanya? Enggak perlu niat, kata Imam Ibnu Abbas. Oh, kita mau ikut yang Imam Ibnu, silakan boleh. Enggak apa-apa. Cuma itu tadi, kalau kita ikut yang rendah-rendah, pahalanya terus berkurang. Kalau paling besar pahalanya tadi. Mulut bilang Allah, hati usolli fardhul maghrib salat rakaat akbar sampai selesai barengan. Ini pahalanya sangat besar. Ya, memang sakit. Kalau tidak terbiasa tak bisa. Kalau tidak terbiasa. Tapi kalau tidak terbiasa tak. Saya pun dulu ketika pertama mondok tak bisa kan. Sama. Loh, panjang Allah itu. Saking mau bayangkan usolli fardhul maghrib. Allah, panjang tak bisa ya. Lama-lama sekarang tak bisa dah. Walaupun pendek bisa. Allahu akbar. Baru kata. Ya, sebenarnya tidak harus bapak ibu baca usolli fardhul maghrib thalatha rakaat panjang. Udah sekilas aja. Allah dalam hati usolli fardhul. Allahu akbar. Dasar. Coba bapak ibu lihat di YouTube lah. Lihat solatnya Habib Umar bin Hafid, solatnya Habib Salim Asy-Syatiri, solatnya Syekh Muhammad bin Ismail. Tidak panjang takbirnya. Allahu akbar. Tidak ada ulama Allahu akbar. Coba di Mekah dengarkan tuh, lihat solat Imam Mekah kan pendek semua kan. Allahu akbar. Pendek. Karena udah terlatih, udah terbiasa. Ala bisa karena biasa. Kalau udah terbiasa enggak? Yang pertama nanti latihan balik ke rumah, nonton TV sambil Allah sambil latihan biar terbiasa. Yaudah, udah Isya sampai di sini. InsyaAllah kita akan bertemu bukan malam Selasa depan, 2 malam Selasa lagi. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.